Apa iya ya aku berlebihan? Apa emang rasa fanatik aku ini tuh udah gak wajar? Apa aku salah mengidolakan orang yang membuat aku bahagia? Dia merasa kalau aku terlalu boros untuk hal yang gak penting. Hai Bun, welcome back di program Ciao With You. Di program ini, semua cerita bisa kamu bagikan. Dan terima kasih banyak ya untuk kalian yang udah ngirimin cerita, apalagi yang udah bersedia membagikan cerita kalian di program Ciao With You. Karena aku tahu itu bukan hal yang mudah untuk bagiin cerita ke semua orang. Hari ini, teman kita ada yang lagi mau menceritakan pengalaman yang ia alamin. Coba kita dengerin dulu yuk. Halo Mbak Caca, nama aku Devi. Aku mau menceritakan tentang kisahku. Jadi aku sekarang lagi mengidolakan salah satu artis. Dan aku udah sampai bertanya-tanya, apakah rasa fanatik aku ini tuh masih dalam batas wajar atau enggak. Mungkin ceritaku ini bisa membantu untuk teman-teman yang ngerasain hal yang sama, tapi belum menyadarinya. Aku mau ceritain background aku dulu. Aku sekarang umur 25 tahun. Aku seorang pegawai dari salah satu perusahaan swasta di Bandung. Dan aku punya pacar. Jadi sejak tahun 2020 aku itu cinta banget sama Jungkook. Jadi Jungkook ini salah satu member dari grup vokal dari Korea. Namanya BTS. Nah, semakin aku ngulik tentang Jungkook, aku tuh semakin cinta sama dia. Dan karena kecintaan aku sama Jungkook ini, aku tuh sering di komen sama pacar aku. Katanya kalau aku tuh udah terlalu berlebihan untuk suka sama seorang idol. Dan hal ini juga yang buat kita berantem. Oh iya, tapi kayaknya aku sekarang kena karma sih. Karena sebenarnya sebelumnya itu aku benci dan aku gak suka sama hal-hal yang berbau-bau Korea. Tapi aku malah kemakan omongan sendiri, sekarang aku mengidolakan orang artis dari Korea. Salah satu hal yang membuat aku dan pacarku berantem itu, jadi pacar aku selalu menganggap kalau aku terlalu menghamburkan uang untuk Jungkook. Dia merasa kalau aku terlalu boros untuk hal yang gak penting. Padahal menurut aku di saat aku spending buat Jungkook, aku tuh malah ngerasa happy banget. Ya mungkin emang barang-barangnya cukup mahal sih. Aku pernah spending hampir 10-an juta untuk beli lightstick, album, beli photocard, banyak deh, sampai tiket konser juga. Aku tahu itu mahal, tapi dengan aku spending puluhan juta kayak gitu, aku nggak nyesel. Malah aku merasa itu adalah sumber dari kebahagiaan aku. Bukti kecintaan lainnya aku terhadap Jungkook itu adalah setiap Jungkook ulang tahun, aku ngerayain sampai aku beli kue juga buat Jungkook. Selain itu, kalau misalnya ada hal yang menurut aku sedih mengenai Jungkook, aku ikutan nangis. Salah satunya waktu kemarin dia mau wajib militer tahun 2023. Jujur waktu tahu dia mau wajib militer, aku tuh rasanya kayak putus cinta. Kayak aku gak mau keluar rumah, aku gak mau keluar kamar. Aku cuman keluar kamar itu kalau buat toilet dan makan. Bahkan untuk makan pun aku gak nafsu. Yang bikin aku paling kesel itu, di saat seperti itu, pacar aku malah marah karena aku gak mau makan. Dan dia sambil bilang, kamu lebay banget sih. Karena omongan dari pacar aku ini, aku jadi ikutan berpikir, apa iya ya aku berlebihan? Apa emang rasa fanatik aku ini tuh udah gak wajar? Atau mungkin udah termasuk ke sindrom? Karena sebenarnya pacar aku pernah bilang kalau sebenarnya ada sindrom mengenai menyukai selebriti. Dan gak jarang juga sih aku nangis kalau mikirin hal-hal kayak gini. Karena aku berpikir, apa aku salah mengidolakan orang yang membuat aku bahagia? Mbak Caca, sebenarnya rasa fanatik aku ini tuh masih wajar gak sih? Atau sebenarnya udah mulai mengganggu salah satu sisi dari psikologi aku? Kalau misalnya iya, gimana sih Mbak caranya mengobati rasa cinta aku sama Jungkook? Karena menurut aku, Jungkook itu salah satu sumber kebahagiaan aku Mbak Caca. Hai Devi, terima kasih banyak ya kamu udah mau ceritain pengalaman kamu di Ciao With You. Pasti banyak banget nih yang mengalami hal yang serupa sebenarnya.
Tapi memang jarang biasanya yang bertanya, karena biasanya yang merasakan ini tuh nggak cuma satu orang, biasanya satu grup dan grupnya besar sekali, sehingga hal-hal seperti ini sudah seperti hal yang normal atau biasa. Tapi ketika kamu bertanya apakah ini hal yang wajar atau enggak, dari cuplikan cerita yang kamu ceritain mungkin belum bisa lengkap seluruhnya dan belum bisa aku ngejudge ataupun menilai sepenuhnya wajar atau enggak. Mungkin ada aspek-aspek lain yang perlu aku tahu lebih lanjut. Tapi kalau misalkan kamu sudah mempertanyakan ke diri kamu sendiri, nggak ada salahnya juga kamu kembalikan ke realita. Kamu bandingkan dengan kenyataannya. Dengan orang yang bisa berfungsi pada umumnya dan dengan yang kamu lakukan sekarang, ini sudah termasuk biasa atau luar biasa. Kalau misalkan ini memang luar biasa dan ini pertama, mengganggu diri kamu ataupun orang lain, ataupun hubungan kamu dengan orang lain. Yang kedua, menyakiti diri kamu ataupun orang lain, ataupun hubungan kamu dan orang lain. Atau fungsi kamu sehari-hari sebagai manusia juga terganggu. Tadi sempat ya kamu bilang sampai nggak bisa keluar kamar, karena kamu merasa sedih yang berlebihan ketika idola kamu harus wajib militer. Hal-hal seperti itu yang mungkin jadinya ada kecenderungan ke arah gangguan yang lebih dari biasanya gitu. Jadi perlu banget untuk dikonsultasikan ke ahlinya. Bisa ke psikolog, bisa ke psikiater, atau kamu mau cerita ke tempat yang aman untuk kamu. Tapi ini kan bukan hal yang secara nyata ada di depan kamu, dan ini bukan hubungan yang dua arah. Dalam artian kalau hubungan dua arah, hubungan kamu dengan pacar kamu ada timbal balik. Hubungan kamu dengan Jungkook bisa memberikan kebahagiaan buat kamu, itu valid. Nggak ada yang bisa bilang enggak gitu ya, karena yang punya perasaan itu kita sendiri. Tapi apakah hal-hal lain yang bisa di-provide dari keluarga kamu, dari pacar kamu itu bisa di-provide oleh Jungkook? Mungkin hubungannya nggak kayak gitu ya. Mungkin hubungan kamu dan idola itu memang hubungan yang berbeda dengan hubungan kamu dengan orang-orang terdekat di sekitar kamu. Tapi perlu dikaji ulang lagi nih, kalau misalkan sudah sampai mengganggu, menyakiti, dan mengganggu keberfungsian kamu sehari-hari, nggak ada salahnya untuk kamu kaji ulang lagi. Sebenarnya sejauh mana sih kamu boleh mengidolakan, bukan boleh ya, sejauh mana sih kamu mampu mengidolakan idola tanpa menyakiti diri kamu, tanpa mengganggu diri kamu, tanpa mengganggu orang lain. Itu yang perlu untuk kita sadari, karena walaupun kita punya batasan, kita punya kebahagiaan, tapi orang sekitar kita juga boleh loh merasakan bahagia. Jangan sampai kita merebut itu dari orang lain karena kita merasa hanya kita yang berhak bahagia. Dan tadi kamu udah sempat bilang kamu udah mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk idola kamu. Kalau itu memberikan kebahagiaan ke kamu, nggak ada yang bisa nyalahin itu, nggak ada yang bisa ngatur itu. Tapi kamu perlu lihat lagi pengeluaran itu dengan pemasukan kamu dan dengan gaya hidup kamu sehari-hari udah seimbang atau belum. Itu yang perlu diperhatikan. Karena kalau misalkan itu sudah terlalu lebih banyak, rasanya akan merugikan diri kamu sendiri dan juga orang sekitar kamu. Ditambah lagi, biasanya yang hal seperti ini disebut dengan obsesi. Jadi kita kepikiran sama sesuatu yang berulang dan terus-menerus, dan sulit banget menghilangkan pikiran itu dari diri kita. Itu namanya obsesi. Dan obsesi terhadap idola ini itu juga rasanya seperti candu, seperti adiksi. Yang ketika kita mendapatkan sesuatu, kita pengen sesuatu yang lebih lagi. Kita ingin sesuatu yang lebih lagi, ingin lebih dekat lagi. Dan ketika nggak kesampaian, kadang-kadang itu bikin kita jadi merasa kekurangan sesuatu dan kita makin craving gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Karena obsesi itu banyak merugikan diri kita sendiri juga. Boleh kok mengidolakan orang lain, gak salah kalau banyak manfaatnya untuk kita, kalau itu mengajak kita ke banyak kebaikan. Tapi kalau sudah sampai merugikan diri kita sendiri, merugikan orang-orang terdekat kita, mungkin kita harus ngecek lagi nih apa yang perlu kita perbaiki. Boleh mencintai, boleh merasa bahagia, gak ada yang salah di situ. Tapi sebatas mana?
itu yang bisa kita sendiri tentukan. Sebatas mana kita mau mencintai orang lain, sebatas mana kita mau mencintai diri kita sendiri. Dan biasanya ketika kita mempunyai obsesi, apalagi obsesinya yang di luar dari keseharian kita, di luar dari kenyataan kita, kadang-kadang bisa berarti bahwa kita lagi lari dari sesuatu yang nyata dari hidup kita. Bisa jadi kita lari dari masalah keluarga, dari masalah pribadi, masalah dengan diri sendiri, atau masalah dengan orang lain yang ada di kenyataan di sekitar kita. Itu yang perlu kita perhatikan. Itu yang mungkin perlu kita benahi. Bagaimana kita kenal sama diri kita sendiri, bagaimana kita kenal sama dan punya hubungan dengan orang lain. Kalau kita sudah bisa memperbaiki itu, kemungkinan kita untuk mencari obsesi lain itu akan lebih kecil. Jadi kadang-kadang obsesi itu seperti pelarian gitu ya, karena kita nggak nyaman dengan kondisi kenyataan kita pada saat ini. Jadi coba balik lagi ke kenyataan kita, disandingkan dengan kenyataannya, dengan realitanya, biar kita juga tahu nih batasan kita segimana untuk mencintai idola kita. Bahkan kita mencintai pasangan kita juga pasti ada batasnya, pasti ada oke, tapi walaupun saya cinta tapi saya nggak suka diperlakukan seperti ini dengan kekerasan misalnya. Dengan idola kita juga mungkin kita boleh punya batasan. Oke, saya memang mengidolakan dan mencintai dia, tapi spending saya bulan ini sudah terlalu banyak, jadi saya harus bertanggung jawab sama hidup saya, makanya saya harus mengurangi spending untuk idola saya. Hal-hal seperti itu perlu kita petakan sendiri agar mengidolakan atau mencintai orang lain ataupun idola kita itu tidak sampai merugikan diri kita sendiri ataupun hubungan kita dengan orang lain. Nah, itu dia tadi Bun, semoga masukan dari aku bisa bermanfaat untuk kamu yang cerita nih, untuk Devi, dan juga bagi kalian yang pernah mengalaminya atau yang lagi nonton juga. Jadi Bun, segala yang berlebihan atau kekurangan itu memang kurang baik. Kita perlu banget punya batasan, karena kalau kita mencintai sesuatu berlebihan atau kekurangan, bisa jadi kita merugikan diri kita sendiri atau orang lain. Aku Caca Tengker, sampai ketemu di Ciao With You selanjutnya.